Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemanfaatan Big Data di berbagai bidang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marcella Hudawiyah, yang kedua ada Muhammad Mirzaliani, yang ketiga ada Rofik Maulidin, yang keempat adalah saya sendiri, Junita Sophia Margareta, dan yang terakhir ada Nur Muhammad Iksan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan Big Data pada 5 bidang, yakni yang pertama pada bidang kesehatan, kedua pada bidang bisnis, ketiga bidang teknologi, keempat bidang ekonomi, dan kelima bidang transportasi. Yang pertama, pemanfaatan Big Data pada bidang kesehatan. 1. Manajemen resiko dan penyakit tingkat lanjut. Big Data dan bidang kesehatan sangat penting untuk mengatasi resiko rawat inap untuk pasien dengan penyakit kronis tertentu. Ini juga dapat membantu mencegah kerusakan dengan memperoleh wawasan tentang banyak informasi lain seperti jenis pengobatan, gejala, dan frekuensi kunjungan. Penyedia layanan kesehatan dapat memberikan bidang pencegahan yang akurat dan pada akhirnya mengurangi rawat inap. Tingkat perhitungan resiko ini tidak hanya akan mengurangi pengeluaran untuk bidang pasien di rumah, tetapi juga akan memastikan bahwa ruang dan sumber daya tersedia bagi mereka yang paling membutuhkannya. Ini akan dengan jelas menggambarkan bagaimana analitik dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan dan menyelamatkan nyawa orang. Sehingga Big Data medis dapat meningkatkan kualitas bidang pasien sekaligus memungkinkan organisasi untuk merampingkan secara lebih hemat di setiap area utama. 2. Penerapan Big Data untuk Electronic Health Record. Ini adalah bentuk Big Data yang paling umum digunakan dalam kedokteran. Setiap pasien memiliki catatan digital mereka sendiri yang mencakup informasi seperti demografi, riwayat kesehatan, alergi, dan hasil tes laboratorium. Catatan dibagikan melalui sistem informasi yang aman, dapat diakses oleh pemasok sektor publik dan swasta. Setiap catatan terdiri dari file yang dapat diedit, artinya dokter dapat membuat perubahan dari waktu ke waktu tanpa berurusan dengan dokumen atau resiko duplikasi data. EHR atau Electronic Health Record juga dapat mengeluarkan peringatan dan pengingat ketika pasien membutuhkan tes laboratorium baru dan melacak resep untuk melihat apakah mereka menggunakan sesuai anjuran. 3. Pengembangan terapi dan inovasi baru. Analisis Big Data dalam bidang kesehatan dapat membantu dalam penemuan pengobatan baru dan obat-obatan inovatif. Dengan menggabungkan metrik historis, real-time, dan prediktif, serta teknik visualisasi data, profesional kesehatan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan potensial dalam percobaan atau proses. Selain itu, melalui analisis informasi genetik berbasis data dan prediksi reaksioner pasien, penerapan analisis Big Data dalam bidang kesehatan dapat memainkan peran kunci dalam pengembangan terobosan baru dan terapi prospektif. Analisis data dalam bidang kesehatan dapat menyederhanakan, berinovasi, memberikan keamanan, dan menyelamatkan nyawa. 4. Penerapan Big Data untuk perkuat keterlibatan pasien. Banyak pelanggan atau calon pasien sudah tertarik dengan perangkat pintar yang dapat terus melacak setiap langkah, detak jantung, kebiasaan tidur, dan data lainnya. Semua data penting ini dapat digabungkan dengan data lain yang dapat dilacak untuk mengungkapkan bahaya kesehatan tersembunyi. Misalnya insomnia kronis dan peningkatan denyut jantung dapat mengindikasi resiko penyakit jantung di masa depan. Orang dengan asma atau tekanan darah tinggi dapat memperoleh manfaat dengan menjadi lebih mandiri dan mengurangi kunjungan dokter yang tidak perlu. 5. Gunakan data kesehatan untuk perencanaan strategis. Penggunaan Big Data dalam bidang kesehatan memungkinkan perencanaan strategis karena pemahaman mendalam tentang motivasi orang. Manajer bidang dapat melihat hasil tes dari orang-orang di seluruh kategori demografis untuk memahami apa yang mencegah orang mencari pengobatan. University of Florida menggunakan Google Maps dan membuka data kesehatan masyarakat untuk membuat peta untuk berbagai topik populer, termasuk pertumbuhan
populasi, dan penyakit kronis. Para akademisi kemudian mengaitkan informasi ini dengan ketersediaan layanan medis di daerah terpanas. Berdasarkan informasi yang diperoleh, mereka dapat menilai kembali rencana persalinan mereka dan menambahkan lebih banyak unit bidang di tempat yang paling bermasalah. Dengan bantuan Big Data, tentu bidang kesehatan telah mendapatkan terobosan baru. Ini dapat mempermudah setiap orang dalam memperoleh fasilitas layanan kesehatan yang lebih baik. Kemajuan data tentu saja akan merubah semua jenis aktivitas manusia ke depan. Hanya saja, bagaimana kita dapat mengolah ribuan bahkan jutaan data tersebut untuk kehidupan kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan Big Data dalam bidang bisnis. Pemanfaatan dalam bidang bisnis ada 7. Yang pertama ada membantu suatu perusahaan berhubungan dengan pelanggan, di mana setiap perusahaan pasti menginginkan suatu pembangunan yang penting dalam segala produk yang dikeluarkan. Salah satu kendalanya biasanya terletak pada konsumen atau pelanggan produk tersebut. Penggunaan Big Data memiliki manfaat yang besar dalam hal ini, seperti hal mengerti bagaimana tanggapan pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan, mampu mengetahui minat terhadap produk. Dengan hal tersebut, maka perusahaan akan selalu melakukan berbagai perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Yang kedua, memberikan strategi yang efektif dalam hal pemasaran. Setiap perusahaan pasti ingin selalu dibutuhkan banyak konsumen. Oleh karena itu, setiap strategi pemasaran selalu diterapkan agar bisnis menjadi lancar. Penggunaan Big Data dalam strategi pemasaran nyatanya mampu memberikan hasil yang akurat, di mana juga perusahaan dapat mengerti bagaimana para konsumen membeli produk mereka, kemudian apa yang menjadi alasan utama mereka. Dan data tersebut mampu memberikan bantuan pada perusahaan untuk menerapkan strategi yang baik. Yang ketiga, pengoptimalan media sosial, di mana perusahaan akan selalu melakukan inovasi untuk produk yang dikeluarkannya. Cara melakukan inovasi adalah dengan mengetahui tingkat kebutuhan dan hal dari masyarakat. Salah satu manfaat dari data besar mampu mengetahui berbagai penilaian pelanggan terhadap produk. Hal tersebut dengan cara mengoptimalkan fitur media sosial. Jadi apabila pelanggan yang menyebutkan atau menuliskan produk, maka perusahaan akan melakukan hal itu. Yang keempat, mampu menarik perhatian dari pelanggan. Dalam suatu bisnis, pelanggan memang subjek utama yang ingin dituju, bukan? Setiap perusahaan pasti berusaha untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dimiliki oleh pelanggan mereka. Tingkat kepuasan tersebut tentu saja dapat diperoleh dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan. Dengan menggunakan Big Data, perusahaan dapat melakukan analisis untuk setiap pelanggannya melalui data yang diterima. Yang kelima, penggunaan pemasaran dalam memenuhi target bisnis, di mana penggunaan data Big Data juga sangat berpengaruh terhadap cara pemasaran. Pemasaran bisa dilakukan secara digital. Hal tersebut tentunya akan membuat waktu menjadi lebih efektif dan dapat menghemat anggaran. Dengan data besar, perusahaan mampu melihat kondisi pasar dalam waktu singkat. Kemudian bisa mengetahui bagaimana kondisi pelanggan. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah dampak yang ditimbulkan tidak besar. Yang keenam, dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Big Data mampu memberikan informasi secara detail dan akurat mengenai aktivitas dari pelanggan, mulai dari keluhan yang ditunjukkan, masukan hingga produk yang sangat diminati. Beragam informasi tersebut dapat membuat pihak perusahaan untuk melakukan inovasi baru, bukan hanya mengira-ngira keputusan di masa mendatang, namun dapat menentukan secara pasti dan mampu melihat dampak apa yang ditimbulkan dari keputusan. Dan yang terakhir, ketujuh, mampu menentukan strategi bisnis yang tepat. Dalam berbisnis,
Tentunya keuntungan menjadi tujuan utama, bukan? Maka dari itu, setiap pembisnis harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Mulai dari big data yang memiliki banyak sekali keunggulan, penggunaan big data dalam dunia bisnis mampu memberikan arah dan strategi baru dalam berbisnis. Hal tersebut diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan oleh big data. Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari berbagai hal yang bisa menyebabkan rugi. Manfaat big data memanglah sangat banyak. Maka dari itu, akan sangat aneh rasanya jika di era yang serba modern ini masih banyak yang asing dengan big data. Terlebih lagi dalam dunia bisnis memiliki persaingan yang tajam dan persaingan yang sangat tinggi. Hal ini memerlukan strategi baru yang lebih inovatif, memastikan penggunaan big data mampu memberikan keuntungan dalam bisnis. Di sini saya menjelaskan apa itu big data di dalam teknologi informasi. Penggunaan perangkat mobile di era digital seperti saat ini, penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain pasti sering kita jumpai. Perangkat seperti ini, seperti smartphone dan yang telah mendukung dan mensupport dengan berbagai sistem aplikasi. Kemudian dari faktor user friendly yang sangat membantu dan kemudahan saat dibawa kemana saja. Ini merupakan sebuah kelebihan utama dari perangkat mobile. Media sosial. Hampir setiap orang pengguna smartphone pasti menggunakan yang namanya media sosial. Seperti media sosial digunakan untuk mengakses berbagai informasi ataupun hanya sekedar membagi aktivitas sehari-hariannya. Tentu akan banyak orang mengupload foto, video, ataupun teks ke dalam aplikasi media sosial tersebut. Dan informasi yang dikumpulkan akan menjadi sebuah data yang tersimpan di sistem berbasis data dengan kapasitas yang besar. Untuk menampung data yang besar setiap harinya dapat menggunakan big data yang memiliki performa yang baik dalam penanganan data dalam skala besar. Perangkat cerdas juga seperti sistem kecerdasan telah banyak dikembangkan di negara maju seperti China, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Perangkat cerdas bisa membantu kegiatan manusia sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi adalah contoh teknologi yang perangkat cerdas yang banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain-lain. Dengan menggunakan sistem yang telah bersambung dengan jaringan internet, maka segala bentuk aktivitas akan dapat dikoordinir dalam satu sistem aplikasi saja dengan bantuan big data sebagai penyedia layanan informasi dan penyimpanan data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit analisis big data dalam bidang ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan naik dan mencapai 5,3% menurut Dana Moneter Internasional. Kenyataan yang terjadi bahwa peningkatan ekonomi di Indonesia sudah mencapai 5,1% di tahun ini. Dengan target pertumbuhan ekonomi ini, Big Data bisa menjadi salah satu solusinya karena Big Data dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Big Data memiliki banyak manfaat di bidang ekonomi, diantaranya seperti mengoptimalkan proses bisnis, pemasaran yang lebih bertarget, yang memasukkan umpan balik pelanggan ke dalam desain produk. Yang ketiga, manajemen organisasi yang lebih baik. Yang keempat, inovasi yang lebih cepat melalui siklus penelitian dan pengembangan yang lebih singkat. Di sini saya akan menjelaskan Big Data pada bidang transportasi. Transportasi cerdas adalah sistem transportasi yang menggunakan teknologi, termasuk penerapan Big Data untuk menyediakan layanan yang ramah bagi pengguna dan juga memudahkan manajemen lalu lintas. Penggunaan Big Data dalam transportasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, aman, dan efisien. Berikut yaitu contoh pemanfaatan Big Data pada bidang transportasi dalam sistem e-parking, electronic road pricing. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan mobility hub. Keempat, automation vehicle.
Yang kelima, integritas publik transport. Dan yang terakhir yaitu pengembangan micromobility yang kini banyak diterapkan di kota-kota besar, contohnya yaitu seperti Indonesia.